produk yang kami bawa itu memang sesuai dengan spesifikasi RON-nya, base fuel-nya. Nah, proses di sini. Saya maksud itu, apakah dimungkinkan dari 90 ditambah zat-zat khusus gitu kan, bisa naik gitu kan? Zat aditif tersebut adalah untuk menambahkan value, Pak. Jadi kan mungkin setiap badan usaha punya value keunggulan masing-masing. Jadi itulah tujuan dari zat aditif tersebut, Pak. Gitu saya sampaikan. Ya, tapi RON-nya tetap kan, oktannya itu tetap kan? Kalau dari Shell oktannya tetap, Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell, Pak. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan, Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah, ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya, Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Bu Ya, ibu jawab tegas saja. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Shell, betul, secara Bu Sherly bisa dijawab. Bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa, Pak. Saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Pimpinan. Izin pimpinan. Coba dari yang lain aja. Jadi gini, Bu. Campuran bisa merubah RON. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan. Pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab. Gitu. Sebentar ya. Saya pimpinan sidang ntar. Kalau ini ntar saya minta keluar ntar. Izin saya ingin menyampaikan sedikit mengenai proses yang kami lakukan untuk masalah quality. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami di Shell selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan standar BBM yang kami pasarkan ke masyarakat Indonesia. Itu selalu kami jaga komitmennya Bapak Pimpinan dan Bapak dan Ibu anggota. Nah, memang saat ini seluruh BBM kami memang import, termasuk juga 92 yang kami bawa dari Singapura ya, Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya kami sebelum dilakukan tes QC sebelum produk loading di Singapura. Jadi itu kita melakukan quality of certification sebelum produk tersebut loading, termasuk juga pada saat produk discharge. Jadi pada saat produk sudah sampai di Indonesia juga kita lakukan quality of certification atau test. Nah, di terminal juga kami selalu melakukan QC. Jadi kami juga termasuk karena kalau kita lihat di terminal kami Bapak Ibu di Vopak itu bukan hanya produk Shell, tapi juga ada produk badan usaha lain, sehingga kami harus memastikan bahwa produk yang kami bawa itu memang secara speknya, secara standarnya sudah sesuai. Itu selalu dipastikan pada saat produk sampai di terminal. Dan di terminal juga kami selalu melakukan random check, itu dilakukan 2 kali sebulan random check untuk memastikan standar dari BBM kami, dan juga memastikan bahwa memang semuanya sesuai dengan spek yang sudah kami bawa, begitu Bapak dan Ibu. Sampling juga sama Lemigas, Bu? Kami saat ini masih menjajaki dengan Lemigas, tetapi kami menggunakan konsultan lain yang memang juga sudah ditunjuk oleh Migas, begitu Pak. Bu siapa? Bu Ingrid? Ingrid, Pak. Ada skema kayak tadi Pertamina nggak? Ada penambahan zat adiktif? Ya jadi yang produk yang dibawa itu memang base fuel, Pak. Jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah, itu kemudian kami tambahkan aditif di terminal kami. Seperti itu kira-kira, Pak. Berarti sama ya antara ini ya, AKR sama juga kan kira-kira kan? Coba silakan. Pak, maaf izin untuk menjelaskan, kurang lebih proses kami sama Pak, tapi yang perlu kami tambahkan di sini juga kami percaya semua pemain tentunya punya komitmen untuk menjaga kualitas. Nah, kalau dari sisi SPBU sendiri ada beberapa hal tambahan yang tentunya kami lakukan untuk menjamin kualitas yang kami hadirkan di Indonesia ini, terutama dari sisi BBM itu sesuai dengan spesifikasi dan regulasi dari pemerintah, sekaligus juga menjaga standar BP internasional juga Pak. Jadi kalau boleh saya jelaskan, pada saat loading di
Di Singapura itu sudah dilakukan satu pengecekan untuk memastikan RON tersebut sesuai dengan spesifikasi yang memang kami minta gitu ya. Sampai di Jakarta, discharge itu dicek lagi Pak. Dan kemudian secara rutin paling tidak 1 kuartal sekali itu kami melakukan pengujian juga dengan Lemigas gitu. Jadi di tahun 2024 secara aktual sudah kami lakukan 50 kali pengujian Pak, untuk menjaga kualitas BBM yang kami jual di SPBU kami. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, jadi yang kita bisa simpulkan bahwa tidak mungkin ya antara RON 90 bisa lompat 992, itu nggak mungkin ya? Betul nggak Bu Ingrid ya? Ada nggak, bisa ada dimungkinkan nggak dari RON 90 naik ke 92 dengan penambahan zat adiktif? Kalau seperti tadi ya saya yang sudah sampaikan Pak, mohon izin, produk yang kami bawa itu memang sesuai dengan spesifikasi RON-nya, base fuel-nya. Nah, proses di sini. Saya maksud itu, apakah dimungkinkan dari 90 ditambah zat-zat khusus gitu kan, bisa naik gitu kan? Zat aditif tersebut adalah untuk menambahkan value Pak. Jadi kan mungkin setiap badan usaha punya value keunggulan masing-masing. Jadi itulah tujuan dari zat aditif tersebut Pak. Gitu saya sampaikan. Ya tapi RON-nya tetap kan, oktannya itu tetap kan? Kalau dari Shell oktannya tetap Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell Pak. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah, ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Bu Ya, Ibu jawab tegas saja. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Shell betul, secara Bu Shirley bisa dijawab, bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa Pak, saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Pimpinan. Izin pimpinan. Coba dari yang lain aja. Jadi gini Bu, Campuran bisa merubah RON, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan, pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab, gitu. Sebentar ya, saya pimpinan sidang. Kalau ini ntar saya minta keluar ntar. Jadi intinya gini, Ibu Ingrid menyatakan bahwa zat adiktif itu hanya menambah value kan, atau ibarat keunggulan tertentu dari jenis produk Ibu, tapi tidak merubah RON atau menaikkan bahkan menurunkan. Itu kan persepsi kita. Kita samakan dulu, biar publik gak bingung kan. Berarti penambahan zat adiktif kepada satu jenis BBM tertentu, misalnya RON 90, itu kan kandungan oktan kan, RON ini kan. Nah, itu tidak merubah kan, dia cuma punya keunggulan. Makanya tadi pakai analogi sederhana. Misalnya ini kopi sama, kopinya Shell, kopinya AKR, kopinya Pertamina. Cuma kelebihannya punya Shell mungkin ditambahin es krim apa kan, satunya ditambahin vanila, kira-kira gitulah kan, itu kan. Tapi intinya sama, tetap kopi, tidak merubah dia menjadi cappuccino kan. Nah, ini yang harus kita gambarkan kepada publik, bahwa RON tidak akan pernah bisa dirubah dengan pencampuran zat adiktif. Dia hanya menambah value terhadap jenis produk itu dari masing-masing badan usaha. Jadi kita sepakat itu ya, bahwa ini pihak swasta ini. Jadi kalau kita hanya undang Pertamina aja, ntar dipikir kita nggak berimbang. Kalau sekarang berimbang. Shell menyatakan bahwa tidak mungkin ada bisa penambahan penaikan RON, gitu kan. Nah, ke AKR coba. Mohon izin Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Pimpinan. Jadi kalau dari Shell seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena kita aditif yang kita lakukan, yang kita blend itu adalah untuk menambah value.
mohon maaf saya mungkin tidak, karena kan kita tidak tahu ya aditif yang lain seperti apa. Jadi saya mungkin dalam hal ini tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Intinya kami sudah bisa tangkap. Intinya sudah kita bisa tangkap bahwa RON itu adalah dasarnya dulu kan, base fuelnya dari sini dulu kan. Jadi terkait penambahan adiktif ini tidak bisa dikategorikan bahwa ini oplos, tapi ini penambahan value dari satu jenis produk. Nah, itu yang harus kita sepakati. Jadi biar publik tidak tersesat dalam isu yang tidak pas. Ingat loh, Pertamina ini punya 6.000 SPBU. Kalau mereka semua ini enggak, kita pastikan Pertamina bisa memastikan hanya mengklaim sendiri, kan? Publik gak ya ini yakin. Sedangkan yang lain-lain masih sedikit, kan? Hanya 200, bahkan pasokannya tersendat. Bu Ingrid tersendat kan, AKR tersendat, makanya ntar kita akan panggil Dirjen Migas kenapa disendat-sendatin atau memang tersendat gitu kan. Jangan sampai disendat-sendatin perizinannya kan, karena dulu-dulu kan nggak tersendat kan Bu, hanya beberapa waktu ini kan tersendat. Nah ini yang harus kita, mungkin karena kemarin nggak ada Dirjen Migasnya atau apa kan gitu loh. Nah itu setengah menit, Pak Ketua mau tanya setengah menit bisa? Ya silakan Pak. Bu, secara teknikal nggak mungkin ya, kan aditif itu costnya tinggi. Kalaupun naik semaksimal mungkin dengan booster, oktan booster itu hanya 1 poin naiknya, padahal harga aditif sangat tinggi. Jadi secara teknikal dan ekonomi kan nggak mungkin. Berani menjelaskan dong secara ilmiahnya. Ya, jadi mohon maaf Pak, kebetulan memang saya tidak membawa tim teknis saya, jadi itu mungkin pertanyaan yang saya harus confirm ke tim teknis saya. Saya pikir sudah cukup intinya bahwa apa yang disampaikan Pertamina tadi bahwa RON tidak zat adiktif hanya penambahan value atau ada punya keunggulan tersendiri lah. Kan masing-masing produk kan pasti punya keunggulan tersendiri, betul ya? AKR sama ya? Betul Pak, untuk menambahkan tadi yang sudah Pak Ega jelaskan dan juga Ibu Ingrid, jadi sebenarnya kalau kita bicara base fuel itu kita bicara RON-nya. Kalau aditif itu sebenarnya adalah satu zat yang ditambahkan ke base fuel untuk memberikan manfaat lebih. Jadi kata kuncinya di sini adalah manfaat untuk engine-nya. Nah, tetapi manfaat yang ditawarkan masing-masing brand tentunya akan berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Jadi memang diferensiasinya ada di aditif tersebut. Terima kasih. Oke ya, berarti clear ya. Berarti tidak ada itu isu RON oplosan, karena jelas bahwa penambahan zat adiktif itu tidak merubah RON, kan? Itu ini sepakat semua, baik dari swasta juga mengakui sama, pemerintah diwakili Pertamina. Jadi mudah-mudahan setelah rapat ini masyarakat bisa tenang, jangan termakan isu yang tanpa didalami atau dikaji lebih lanjut, kan? Jadi kita bisa pastikan pengawasannya melalui Lemigas juga sama, Shell juga diawasi Lemigas, AKR juga, Vivo juga kan, Exxon sama Pak. Sama, Pertamina sama, pengawasnya sama. Saya pikir tidak mungkin ada perbedaan lah. Saya pikir itu ya.